Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Riwayat hidup Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdus Syams. Ibunya bernama Arwah binti Quraisy. Utsman bin Affan merupakan suami dari putri Nabi Muhammad yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Oleh sebab itu, beliau mendapat julukan atau gelar Zul Nurain atau memiliki dua cahaya. Utsman termasuk dari golongan as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Utsman memeluk Islam berkat ajakan sahabat karibnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, Utsman pun mendapat siksaan dari pamannya yaitu Hakam bin Abil As. Beliau merupakan pedagang yang ulung dan sukses. Beliau merupakan orang yang dekat dengan Nabi dan hidup dalam kesederhanaan. Utsman menyumbangkan 950 ekor unta, 50 ekor kuda, dan uang senilai 1000 dinar kepada umat Islam. Beliau merupakan penasehat utama pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Beliau diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Utsman merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling lama memerintah, kurang lebih selama 12 tahun, dan banyak kemajuan yang diperoleh umat Islam pada masa pemerintahannya. Kepribadian Utsman bin Affan. Ada 10 kepribadian mulia yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Antara lain, 1. Dermawan, 2. Pemalu, 3. Tawaduk atau rendah hati, 4. Pemaaf, 5. Adil, 6. Sederhana, 7. Sabar, 8. Ahli ibadah, 9. Memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, 10. Diplomat ulung. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah setelah adanya penikaman yang dilakukan seorang majusi yang bernama Abu Lula'ah terhadap Umar bin Khattab ketika sholat subuh, sehingga menyebabkan Umar sakit yang sangat keras. Utsman dipilih menjadi khalifah melalui permusyawarahan oleh Majelis Syura atau dewan yang dibentuk oleh Umar. Dalam musyawarah, Umar mengusulkan 6 orang untuk menjadi khalifah, yaitu yang pertama Utsman bin Affan, 2. Ali bin Abi Thalib, 3. Abdurrahman bin Auf, 4. Sa'ad bin Abi Waqqas, 5. Zubair bin Awam, 6. Talhah bin Ubaidillah. Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah pada usia yang ke-70 tahun. Beliau termasuk tertua di antara khalifah lainnya. Masa pemerintahan Utsman berlangsung pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau dalam masa jabatan kurang lebih 12 tahun. Banyak prestasi-prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan sehingga Islam semakin meluas ke seluruh pelosok dunia. Namun, pada akhir pemerintahan Utsman banyak terjadi fitnah besar yang ditujukan kepadanya di Basra, Kufah, dan Mesir. Utsman dituduh mengutamakan keluarganya dan telah banyak memberi harta kepada kerabatnya. Utsman wafat sebagai syahid pada usia ke-82 tahun pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah. Utsman meninggal syahid di tangan pemberontak yang berasal dari kaum munafik. Beliau meninggal ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Utsman dimakamkan di kuburan Baqi, Madinah. Utsman bin Affan termasuk khalifah yang banyak menorehkan prestasi gemilang dalam memajukan Islam.
Adapun prestasi yang berhasil ia capai sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang administrasi pemerintahan. Beliau membentuk amir atau gubernur untuk melaksanakan administrasi pemerintahan pada setiap wilayah atau provinsi. Provinsi yang ada pada masa beliau terbagi menjadi 10 wilayah. Beliau memilih 10 gubernur yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas administrasi pemerintahan. Serta para gubernur juga bertanggung jawab kepada khalifah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat atau Majelis Syura yang berfungsi sebagai tempat khalifah mengadakan musyawarah atau konsultasi dengan para sahabat Nabi. Pemimpin tertinggi Majelis Syura adalah khalifah. Dengan adanya Majelis Syura mencerminkan telah ada pendelegasian kekuasaan dari khalifah untuk melahirkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan dalam berjalannya pemerintahan. 2. Perluasan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, negeri-negeri yang telah masuk kekuasaan Islam yaitu Barqah, Tripoli Barat, sebagian selatan negeri Nuba, Armenia, dan beberapa bagian Tabaristan. Bahkan tentara Islam telah melampaui sungai Jihun atau Amu Darya, negeri Balkh atau Baktria, Hara, Kabul, dan Ghaznah di Turkmenistan. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Islam lebih luas wilayahnya jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang berhasil menaklukkan Romawi dan Persia. Sebab saat itu Islam telah menguasai nyaris sebagian besar daratan Asia dan Afrika. 3. Pembentukan Armada Laut Islam pertama. Dengan adanya armada laut ini, pada tahun 27 Hijriah, Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil memperluas wilayah hingga ke Kiprus dengan mengalahkan tentara Romawi atas peperangan yang melelahkan. Pada akhirnya disepakati bahwa kaum muslimin memang harus ada yang mengarungi lautan meskipun Khalifah Utsman mengajukan syarat agar tidak memaksa seorang untuk ikut kecuali dengan sukarela. 4. Pembangunan sarana-sarana kepentingan umum. Pembangunan sarana kepentingan umum menunjukkan bahwa Utsman bin Affan merupakan khalifah yang sangat memperhatikan keselamatan publik. 5. Kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Beliau membentuk sebuah panitia pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, di mana tugas yang harus dilaksanakan oleh panitia tersebut adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Penyalinan tersebut harus berpedoman pada bacaan para sahabat yang hafiz Al-Quran. 6. Merenovasi Masjid Nabawi. Pada masanya, Utsman merenovasi Masjid Nabawi dan memperluas area Nabawi. 7. Menambah azan kedua dalam sholat Jumat. Beliau yang mengusulkan untuk melakukan ijtihad adanya azan kedua dalam sholat Jumat. Hal ini karena adanya kebaikan untuk masyarakat sebagai pengingat tentang waktu pelaksanaan sholat Jumat yang sudah dekat. 8. Membangun tempat khusus untuk peradilan. Sistem peradilan yang dilakukan oleh Utsman melanjutkan sistem yang telah dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar memutuskan untuk mengangkat hakim yang berada di luar kekuasaan eksekutif. Sistem peradilan pada tingkat
pusat langsung dikendalikan oleh khalifah, sedangkan pada tingkat daerah dipegang oleh para amir atau gubernur wilayah. Kitab pedoman yang digunakan para hakim sebagai sumber hukum adalah menyelesaikan perkara yang terjadi pun masih sama, yakni Al-Quran. 9. Mengambil kebijakan ekonomi yang mendukung berjalannya pemerintahan. Adapun kebijakan perekonomian yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan sebagai berikut. Yang pertama, pendistribusian harta Baitul Mal. Yang kedua, pengolahan zakat. Dan yang ketiga adalah pengelolaan kharaj dan jizyah. Nilai-nilai keteladanan Utsman bin Affan. Yang pertama, kita tidak boleh bersikap sombong atau merendahkan orang lain. 2. Pergunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersifat malu untuk menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat. 4. Segeralah untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan. 5. Jangan pernah melupakan urusan ibadah kepada Allah. Keutamaan Utsman bin Affan, penduduk surga yang hidup di bumi. Kedudukan Utsman dibanding umat lainnya. Kabar tentang kekhalifahan dan orang-orang yang akan memberontaknya. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.